Hai, halo Aries. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain love energinya kamu Aries di Januari 2021. Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak juga. Kalau kamu mau mencari yang lebih resonate, kamu harus cek di video berchart kamu yang lainnya. Oke, Aries, energi yang sedang mempengaruhi kamu di bulan Januari 2021. Aku merasanya ada yang sedang merasa tersakiti atau tidak puas sebenarnya dengan hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Entah apa sebabnya, tapi buat kamu ini bukan goalsnya kamu. Rasanya ini belok dari target kamu dalam berhubungan gitu. Pengennya tuh nyampe loh ke pendewasaan atau nyampe loh ke menikah gitu. Kok gue nggak diajak-ajak ya nikah, ini malah kemana-mana nih mikirinnya gitu. Jadi ada kekecewaan yang lama-lama bikin kamu nyesek sendiri gitu, sakit hati sendiri, nih orang serius nggak sih sama gue gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang agak belok sebenarnya, apa yang kamu bayangin, apa yang kamu pengen gitu. Di sini kamu merasa nggak ngerti gitu, lagi nggak ngerti sebenarnya hubungan ini gimana sih, mau kemana, karena kamu sendiri itu termasuk orang yang memang well prepare gitu, kayak semuanya kamu rencanakan termasuk dalam hubungan kamu. Oke, berapa tahun nih kita pacaran, goalsnya kemana nih, maunya treatmentnya seperti apa, kamu termasuk orang yang seperti itu. Agak susah juga spontan untuk kamu, sementara mungkin pasangan kamu dia ini adalah orang yang spontan. Ya udah, ntar kalau mau nikah ya gue lamar gitu misalnya, atau ya udah lamar gue deh kapanpun gitu. Istilahnya ini agak sulit memang untuk menyamakan frekuensi ini dengan pasangan kamu. Rasanya memang agak sulit. Ini perlu, istilahnya kamu juga perlu toleransi, menurunkan standar kamu untuk bisa lebih masuk lagi ke pola hubungan kamu yang sekarang gitu. Tapi perasaan ini sudah terlanjur kamu rasakan, kamu lagi merasa bingung mau dibawa kemana hubungan ini, merasa sakit hati juga, kecewa sih sebenarnya, bukan sakit hati yang terlalu dalam, tapi memang ini agak membuat kamu emosional gitu. Kadang-kadang cuma dari sikap kecilnya aja gitu, kok lo nggak ngerti ya apa yang gue rasain gitu. Jadi ada emosionalnya seperti itu yang akhirnya agak mengganggu kamu sebenarnya di hari-hari kamu. Akhirnya kamu lebih memilih untuk sendirian. Beberapa di antara kamu mungkin agak lebih diem sekarang gitu, atau memilih ya udahlah nggak ketemu, nggak teleponan, nggak berhubungan dulu, karena gue mau tahu sebenarnya gue kenapa sih gitu kan, apa sih sebenarnya yang gue mau, apa sih yang gue butuh dari hubungan ini. Banyak di antara kamu yang akhirnya lebih memilih mengasingkan diri atau mengisolasi diri di rumah, atau ya kamu ngilang dulu, sibuk dengan pekerjaan kamu sendiri gitu, sibuk dengan goals kamu di pekerjaan kamu, di karir kamu, keuangan kamu, semuanya kamu sibukin. Pacaran nanti dulu gitu, soal cinta-cintaan sebentar deh, gue lagi nggak ngerti ini apa yang gue butuh gitu, gue kenapa sih, dia kenapa sih, sebenarnya gue sama dia cocok atau enggak gitu. Banyak pertanyaan itu yang akhirnya kamu evaluasi sendiri di dalam diri kamu. Ya ini menurut kamu sih nggak perlu lah dikomunikasiin ke dia gitu, akhirnya kamu pikirin semua sendiri, mengevaluasi sendiri gitu. Karena apa yang ada di sini sebenarnya kayak sebagian di antara kamu juga mungkin yang kenapa akhirnya bisa bertanya sama diri sendiri. Ada juga yang merasa menyesal di sini dengan hubungan ini, menyesal telah terjadi seperti apa gitu. Jadi di komitmen ini tuh kayak sebagian mungkin merasa buang waktu. Kok gue buang waktu ya gitu, harusnya kan gue udah sampai mana gitu kan, harusnya kan gue disupport, harusnya gue bisa kayak teman-teman gue. Ada penyesalan meskipun itu kecil gitu, meskipun itu kecil, tapi ini kamu rasakan di komitmen ini gitu. Jadi kamu menunggu sebenarnya, menunggu perbaikan dari diri kamu sendiri sebenarnya gitu. Dari pasangan kamu rasanya kamu anggap nggak peka ya
Karena memang perbedaan pola pikir ini, kamunya nggak bisa spontan, dianya spontan gitu. Memang ada perbedaan frekuensi di antara kalian yang mengharuskan kamu untuk melihat lagi ke dalam diri kamu. Bener nggak sih bersikap gue udah bener belum sih? Kenapa gue mesti nyesel ya? Kenapa ya gue mesti kayak menyayangkan gitu, menyayangkan hubungan ini kenapa harus seperti ini, kenapa nggak sesuai dengan harapan gue, kenapa gitu. Jadi banyak kenapanya nih di kepala kamu, dan di sini aku ngerasanya sih memang kamu agak insecure karena memang gak ngerti apa-apa, belum ketemu jawaban sama kamu, untuk kamu gitu. Menurut kamu semua blur, semua gelap deh, gak ngerti gue gitu. Kenapa yang gue lakuin kadang-kadang kok salah ya? Sekali lagi ya karena frekuensinya beda, susah juga untuk istilahnya nyamain frekuensi pola pikir seperti ini gitu kalau nggak benar-benar mengerti ya gitu. Akhirnya kamu banyak berandai-andai, kamu atau dia lebih banyak berandai-andai. Jadi hubungan kamu sama dia ini rasanya cuma mimpi gitu, nggak bakal jadi kenyataan nanti bersatu. Ini sebenarnya yang kamu takutin. Dari kemarin hubungannya ngalir gitu aja, tapi kayak buayan sesaat, nggak realistis gitu. Semuanya sepertinya susah banget nih dicapai. Untuk misalnya komitmen yang lebih serius seperti menikah atau punya rumah, kok kayaknya susah ya. Kita cuma bisa ngomong doang, kita cuma bisa ngejalanin hari-hari kosong seperti itu aja gitu nih. Lagi kemana-mana, pikiran kamu lagi gampang banget ke distract tuh ke arah-arah yang berandai-andai atau wah banyak banget sih sebenarnya. Cuma satu sisi ya kamu takut juga kalau misalnya ini benar-benar terjadi gitu, ini jauh dari jangkauan kamu gitu. Tapi ini menghasilkan sebenarnya introspeksi dirinya kamu sebenarnya ada buahnya juga, di mana kamu lebih bisa diam. Emang kamu butuh diam sih sebenarnya untuk menata kembali, karena tanpa diam pikiran kamu tuh akan terus bermain gitu. Kamu harus diam dulu untuk bisa menemukan cara-cara yang terbaik untuk merubah semuanya, istilahnya kayak ngejahit lagi, merubah lagi gitu. Dan kamu merasakan oh iya gue harus lebih care ya gitu, lebih care sama diri gue sendiri gitu. Kamu sebenarnya lebih banyak di bulan ini lebih banyak mendahulukan kepentingan kamu sih kalau aku rasain di sini. Ya udahlah gitu, bukan kamu nggak care sama urusan percintaan kamu, tapi memang kayak oke deh duluan, gue mendingan ngewujudin mimpi gue secara pribadi dulu deh gitu misalnya. Jadi banyak hal yang akhirnya kamu kerjain saat ini menyibukkan diri, tapi aku ngelihatnya sih mungkin memang itu yang kamu butuhkan gitu. Kamu butuh diam sesaat, kamu butuh nggak usah mikirin dulu deh gitu, percuma dipikirin juga karena jawabannya aja belum kelihatan buat kamu. Emang harus ada prosesnya lagi nanti, jadi saya santai aja, lebih santai karena masa depan kamu memang sebenarnya ada dengan dia, tapi memang emosionalnya harus diturunin dulu gitu. Jadi pola-pola pikir itu istilahnya diturunin dulu. Karena apa? Bisa jadi karena kedekatan yang terlalu dekat kemarin-kemarin gitu. Jadi ada waktunya kita memang harus berpisah sementara waktu atau menjaga jarak sementara waktu supaya kita menemukan istilahnya kayak sensasi-sensasi membutuhkan, sensasi rindu gitu, sensasi yang bukan kehilangan tapi refresh feeling kalian satu sama lain, kamu sama dia gitu. Ini kepentingannya untuk kedepannya gitu. Ada tipe orang-orang yang memang akan semakin romantis ketika berjauhan. Kalau berdekatan dia akan ribut terus, atau sebaliknya sebenarnya. Ada yang kalau berdekatan ketemu setiap hari itu semakin romantis, tapi kalau jauh-jauhan berantem, itu ada juga. Kamu kenali tipe kamu gitu. Mungkin tipe kamu sebenarnya yang harus menjaga jarak gitu. Ketemu oke, intens, besokannya jaga jarak gitu, LDRan bentar, selanjutnya ketemu lagi intens. Jadi
bisa mengatasi kejenuhan kamu gitu. Ini bisa jadi karena kemarin-kemarin intens komunikasi, intens bertemu, intens cerita segala macam, akhirnya jenuh sebenarnya. Akhirnya kamu lebih melihat yang kok makin ngawur gitu, padahal mungkin nggak ngawur, tapi karena memang akhirnya udah habis bahan obrolan inti, bahan obrolan sampingannya nih, cadangannya, akhirnya yang keluar kamu ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang berhayal gitu. Nah, kamu coba deh di sini untuk benar-benar bisa stay di kenyataannya gitu. Kamu juga overthinking sih sebenarnya, bukan cuma dia aja yang overthinking, kamunya juga gitu di sini. Nah, kamu pelajarin deh. Aku ngelihatnya sih di sini pada akhirnya kamu pelan-pelan mempelajari kembali apa yang sudah pernah kalian lewati bersama. Meskipun pelan, tapi aku ngelihat ada perubahan sedikit demi sedikit gitu di bulan ini. Di bulan Januari mungkin kamu memulai itu gitu, mempelajari masa lalu kamu. Oh, gue nggak mau kayak begitu gitu. Gue nggak mau ngerasain lagi seperti itu gitu. Kamu mempelajari, jadi ternyata penyelesaian masalah kamu, penyelesaian semua konflik di dalam hubungan kamu ini adalah belajar lagi dari masa lalu. Kenapa berulang? Kenapa gue merasain seperti ini? Lebih mengenal diri kamu sendiri gitu, menguasai diri kamu sendiri. Meskipun perubahannya perlahan, tapi oke juga gitu untuk pendewasaan diri kamu. Lewat kejadian-kejadian seperti ini kan kamu jadi tahu seperti apa diri kamu. Jadi tetap keep positif, tetap buka pikiran kamu, buka hati kamu, supaya kamu bisa membongkar istilahnya yang tadi kamu anggap blur, gelap solusinya, padahal solusinya ada di pengalaman-pengalaman kamu yang sudah pernah kamu lewati itu. Jadi belajar memaafkan, belajar untuk mempelajari bagaimana berhubungan yang baik, bagaimana bisa toleransi, bagaimana bisa mengerti pasangan. Kalau mau dimengerti ya kamu juga harus mengerti pasangan kamu. It's safe for you to love. Yakin sama dirimu sendiri, kamu layak untuk mendapatkan satu bentuk cinta, satu kebahagiaan dalam hubungan kamu, supaya apa yang kamu upayakan selama ini memang membuahkan hasil yang terbaik gitu. Kalau saat ini mungkin ya karena chemistry kalian memang lagi menjauh gitu, seakan-akan memang bertolak belakang, kamu sama dia lagi bertolak belakang karena frekuensinya sedang berbeda. Kamu mikirnya kemana, dia mikirnya kemana gitu. Kamu berusaha sekarang untuk menyelesaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu, dan yakin aja ini baik kok buat kamu. Hubungan ini baik untuk mendewasaan diri kamu, belajar memaafkan dan belajar banyak hal dalam hubungan kamu, karena ini worth it buat kamu. Oke, Aries, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you next time, bye bye.